Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya abang dan kakak? Insya Allah kita masih sehat-sehat saja dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti janji kemarin, kita akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang gametogenesis, kemudian dilanjut dengan menstruasi dan beberapa penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Oke, sebelumnya kita lanjut, silakan dibuka slide-nya ataupun PowerPoint-nya. Yang pertama di situ ada gametogenesis pada manusia. Sudah dibuka. Nah, apa itu Pak gametogenesis? Gametogenesis itu adalah proses pembentukan sel kelamin, baik itu kelamin jantan ataupun sel sperma dan kelamin betina ataupun ovum. Ya. Nah, gametogenesis itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu ada spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma yang terjadi pada testis, dan oogenesis ataupun proses pembentukan sel telur ataupun ovum yang terjadi pada ovarium. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada spermatogenesis yang pertama. Gametogenesis yang pertama yaitu ada spermatogenesis. Silahkan dibuka slide-nya. Nah, spermatogenesis tadi adalah proses pembentukan sel sperma ataupun spermatozoa. Nah, prosesnya adalah spermatogonium akan membelah secara mitosis membentuk dua sel spermatosit primer. Kemudian masing-masing sel spermatosit primer akan membelah menjadi dua menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan secara meiosis kedua yang akan membentuk spermatid. Spermatid ini apa Pak? Spermatid adalah sel sperma yang belum fungsi ataupun calon dari sel sperma. Kemudian spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa. Itulah yang dikenal dengan sperma. Jadi dalam satu siklus itu akan menghasilkan 4 sel anak ataupun 4 sel sperma yang fungsional. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lihat grafiknya yang lebih jelas itu di situ sudah ada sel spermatogonium 2N mengalami pembelahan mitosis, kemudian meiosis pertama dan meiosis kedua selanjutnya akan menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Oke, paham abang dan kakak? Kita lanjut ke oogenesis. Silakan dibuka slide-nya. Oogenesis tadi apa Pak? Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur ataupun ovum yang terjadi di ovarium. Seperti itu. Sama, yaitu sel oogonium yang 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer akan mengalami yang namanya pembelahan meiosis 1 yang akan menghasilkan 1 oosit sekunder dan 1 badan polar ataupun di situ ada tulisannya badan kutub primer, sama saja. Kemudian badan kutub primer akan membelah ke meiosis kedua menghasilkan badan kutub sekunder dan badan kutub sekunder. Jadi ada dua badan kutub sekundernya. Selanjutnya, oosit sekunder itu akan mengalami pembelahan meiosis kedua juga menghasilkan 1 ootit, 1 badan kutub sekunder. Jadi pertanyaannya, dalam satu siklus berapa sel telur yang dihasilkan ataupun ovum yang dihasilkan? 1. Anaknya tadi ada 4. Anaknya ada 4. 1 itu adalah berupa sel telur, 3 berupa badan kutub sekunder. Nanti kalau abang dan kakak lihat di buku ada badan polar, sama saja. Jadi dalam satu siklus pembelahan baik itu spermatogenesis ataupun oogenesis tetap menghasilkan yang namanya 4 sel anak. Tetapi bedanya adalah di mana kalau spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma, sedangkan dalam oogenesis menghasilkan 4 sel anak, yaitu apa saja? 1 berupa sel telur ataupun ovum, 3 berupa badan kutub ataupun badan polar. Oke, kita lihat grafiknya hampir sama dengan yang tadi. Ini grafik perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Di situ sudah ada berupa gambarannya. Sudah dilihat. Kemudian kita ke tabelnya. Perhatikan tabel berikut.
Di situ sudah ada perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Tetapi yang perlu abang ingat adalah perbedaannya satu. Tadi masing-masing menghasilkan 4 sel anakan, di mana pada spermatogenesis menghasilkan 4 sel telur, pada oogenesis menghasilkan 3 badan polar ataupun badan kutub, 1 sel telur. Jadi berapa Pak sel telur yang matang setiap bulan? Cuma 1. Oke, baik, sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjut abang dan kakak ke slide selanjutnya. Coba perhatikan slide menstruasi. Menstruasi itu apa Pak? Menstruasi itu adalah ketika meluruhnya dinding rahim ataupun endometrium yang diikuti dengan pendarahan. Kenapa ini bisa terjadi Pak? Bisa terjadi karena di mana sel telur yang sudah matang tadi, yang Bapak sebutkan setiap bulannya matang 1, itu tidak dibuahi oleh sel sperma sehingga dia meluruh ataupun jatuh. Itulah yang disebut dengan proses menstruasi. Biasanya menstruasi ini terjadi pada selang 3-7 hari, kemudian berkisar pada selang 28 hari. Itu yang normal. Yang panjang itu ada beberapa wanita itu mengalami siklus menstruasi sampai yang panjang 40 hari, kemudian ada yang pendek sampai 18 hari. Kenapa itu bisa terjadi Pak? Berbeda-beda setiap orang, itu disebabkan karena yang namanya hormonal, faktor hormon. Nah, pertanyaannya, hormon apa yang ada pada perempuan? Yaitu ada estrogen dan progesteron. Karena hormonal inilah yang membuat seseorang menjadi siklus menstruasinya tidak teratur, juga karena terlalu kecapean dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Kita ke slide selanjutnya. Di situ ada proses terjadinya menstruasi adalah sebagai berikut. Ya, menstruasi itu pertama di mana kelenjar hipofisis akan mengeluarkan yang namanya hormon LH ataupun luteinizing hormone yang terbawa oleh peredaran darah, sehingga ini akan menuju ke ovarium dan akan merangsang yang namanya pemasakan sel telur. Kemudian ovarium akan menghasilkan hormon estrogen yang menyebabkan endometrium mengalami penebalan. Nah, hormon estrogen ini juga gunanya untuk merangsang kelenjar hipofisis, memprovokasi LH untuk pelepasan sel telur dari ovarium ataupun yang disebut dengan ovulasi. Jadi apa itu Pak ovulasi? Ovulasi itu adalah proses pelepasan sel telur. Jadi sel telur yang sudah matang itu dilepaskan. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, apa yang terjadi? Akan terjadi menstruasi. Itu namanya ovulasi, proses pelepasan sel telur yang telah matang. Kemudian sel telur yang telah dilepaskan tadi dari ovarium akan bergerak menuju uterus, kemudian dindingnya akan mengalami penebalan. Kenapa dindingnya itu mengalami penebalan Pak? Uterusnya itu supaya nanti ketika sel telur itu terbuahi, si dinding rahim itu sudah siap untuk menampung sel telur yang telah terbuahi tadi. Tetapi bagaimana kondisinya jika dia tidak terbuahi? Jika tidak terbuahi, dinding rahim tadi akan meluruh ataupun melonggar seperti ini. Setelah dia melonggar, kemudian sel telur tadi akan luruh, kemudian diikuti dengan pendarahan. Itulah yang disebut dengan menstruasi. Jadi pertanyaannya Pak, apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi sensitif ketika menstruasi? Tadi karena faktor hormonal. Karena ketidakadaan hormon estrogen pada organ reproduksi pada perempuan sehingga membuat dia mudah tersinggung dan lain sebagainya. Sampai di sini paham abang dan kakak? Paham ya? Kita lanjut. Nah, di situ ada grafiknya. Coba perhatikan gambar 1, siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi itu biasanya tadi Bapak sebutkan berselang antara 1 sampai 28 hari. Coba kita perhatikan ada grafik juga. Nah, itu tabel 1 siklus, tabel menstruasi. Bapak bacakan kembali. Hari 1 sampai 4 disebut dengan menstruasi. Ini pada umumnya ya kakak dan abang ya. Menstruasi itu peluruhan sel telur, darah dan dinding uterus. Dinding uterus tadi dinding rahim ya. Kemudian hari ke-5 sampai 13 yaitu penebalan dinding uterus oleh estrogen. Kemudian hari ke-14, ini yang paling penting kita catat. Hari ke-14 adalah keluarnya sel telur dari ovarium atau yang disebut dengan ovulasi. Jadi pada saat kapan Pak sel telur itu dikeluarkan sebenarnya? Yaitu pada saat 7 hari setelah
menstruasi ataupun dikatakan dari hari ke-14. Hari ke-14 itu artinya adalah hari 1 sampai ke hari 7 menstruasi, kemudian setelah selesai menstruasi berarti 1 minggu kemudian di situ terjadi ovulasi ataupun pelepasan sel telur yang telah matang dari ovarium. Kemudian hari ke-15 sampai ke-28 yaitu penebalan dinding uterus terus berlangsung. Artinya tadi apa? Kenapa dia ditebalkan? Supaya tujuannya ketika terjadi fertilisasi ataupun pembuahan, sel telur yang sudah dibuahi tadi akan siap ditampung di dalam uterus ataupun rahim. Kemudian hari ke-1 sampai 4 dengan catatan jika tidak terjadi pembuahan ataupun fertilisasi akan terjadi menstruasi. Begitu juga nanti siklusnya akan berlangsung dan setiap hari. Sampai di sini paham abang dan kakak? Paham ya? Selanjutnya itu fertilisasi dan kehamilan. Silakan dibuka slide-nya. Di situ sudah ada tulisan fertilisasi dan kehamilan. Apa itu Pak fertilisasi? Fertilisasi adalah proses bertemunya sel telur dengan sel sperma yang terjadi di tuba Fallopi. Nanti akan membentuk yang namanya zigot. Jadi zigot ini akan berkembang menjadi embrio, kemudian nanti menjadi janin, kemudian nanti akan berkembang di dalam rahim ataupun uterus. Itulah yang disebut dengan kehamilan. Jadi di mana tadi terjadi fertilisasi Pak? Terjadinya adalah di, kalau masih ingat abang dan kakak, di sistem reproduksi pada perempuan, misalnya ini kayak tangan, kemudian ini ada kayak terowongan ataupun selang panjang, itulah yang disebut dengan tuba Fallopi ataupun oviduct. Sudah? Nah, jika tidak terjadi fertilisasi Pak, apa yang terjadi? Tadi akan terjadi menstruasi. Sel telur yang telah matang tadi akan keluar secara otomatis dari tuba Fallopi, nanti akan turun melalui dinding rahim, kemudian ke rahim dan akan keluar melalui vagina. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di situ sudah ada tulisan bayi kembar. Biasanya kehamilan itu terjadi hanya satu bayi saja kalau pada manusia, tetapi ada beberapa kejadian pada manusia. Ada yang disebut dengan bayi kembar. Bayi kembar itu ada 3, ada kembar identik, ada kembar bersaudara atau fraternal, ada kembar siam. Apa bedanya Pak? Kita perhatikan. Kembar identik itu adalah di mana berasal dari satu sel telur dan satu sel sperma. Ingat, kembar identik, satu sel telur dan satu sel sperma, dan pada perkembangan berikutnya akan sel telur tadi membelah menjadi 2, sehingga biasanya kembar identik ini orangnya mirip, jenis kelaminnya bisa laki-laki, bisa perempuan, seperti itu ya. Maksudnya sama laki-laki, sama perempuan, ya, dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan, seperti itu ya. Dari mana tadi asalnya kembar identik? Berasal dari satu sel telur dan satu sel sperma, kemudian nanti pada perkembangannya akan membelah menjadi 2 buah sel embrio. Lanjut ya. Kemudian ada kembar bersaudara ataupun fraternal. Kembar bersaudara ataupun fraternal itu berasal dari masing-masing satu sel telur dan sel sperma yang dibuahi sekaligus. Artinya terjadi pembuahan 2 sel telur yang matang kemudian dibuahi oleh sekaligus 2 sel sperma. Biasanya kembar bersaudara ataupun fraternal ini biasanya mereka tidak mirip ataupun disebut dengan tidak identik. Karena apa? Karena kode genetiknya tidak sama. Nah, ini biasanya ada yang kejadiannya dia sesama laki-laki tapi nggak mirip, ataupun sesama perempuan tapi tidak mirip, ya, ataupun bisa laki ataupun dan perempuan, ya. Nah, kemudian kembar siam ini seperti apa Pak? Kembar siam ini bisa berasal dari kembar identik ataupun kembar bersaudara, tetapi nanti pada pemisahannya tidak terjadi secara maksimal. Ada beberapa bagian yang masih menyatu, misalnya punggungnya, dadanya, dan lain-lain, ataupun biasanya kepalanya. Jadi itu bisa terjadi dari kembar identik ataupun kembar bersaudara. Tetapi nanti pada saat pemisahan pembelahan selnya tidak sempurna. Oke, coba kita lihat gambarnya. Nah, ini gambar perbedaan kembar identik dan kembar bersaudara. Di situ sudah ada 1A,
one sperm. Itu yang identical twin. Identical twin itu adalah kembar identik. Kemudian ada juga two eggs, two sperm. Two eggs and two sperm itu adalah kembar fraternal twins. Twins itu kembar ya, kembar kakak ya. Nah, coba perhatikan. Kalau dia kembar identik itu plasentanya satu, tapi kalau dia kembar fraternal twins atau kembar bersaudara, plasentanya dua. Paham ya? Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di situ ada gambar kembar identik. Di sini Bapak melihatnya menunjukkannya yang gambar perempuan ya. Kembar identik benar-benar mirip. Tapi di bawahnya ada kembar bersaudara ataupun fraternal. Kembar bersaudara ini bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa juga sesama laki-laki tapi nggak mirip, atau bisa sesama perempuan tapi tidak mirip. Kenapa? Tadi karena berasal dari 2 sel telur dan 2 sel sperma. Ya, yang terakhir gambarnya ada kembar siam. Kembar siam di situ gambarnya yang Bapak tunjukkan ada berupa kepalanya gabung. Itu kenapa tadi pada saat pemisahan embrio tidak sempurna. Oke, lanjut. Alat-alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ini artinya adalah artinya melawan. Melawan artinya melawan fertilisasi. Artinya supaya tidak terjadi pembuahan itu bisa juga dicegah dengan melakukan alat-alat kontrasepsi, misalnya dengan konsumsi pil ataupun ke bidan biasanya ya. Nah, tetapi secara alamiah juga bisa kita lakukan. Nah, kemudian alat kontrasepsi yang lain di situ, coba kita ke alat yang ke PowerPoint selanjutnya. Di situ ada vasektomi. Vasektomi adalah sterilisasi pada pria, di mana vasektomi ini biasanya pas deferensnya itu dipotong. Coba perhatikan gambarnya. Dipotong ya. Di bagian pas deferens kemarin adalah saluran dari epididymis ke penampungan sel sperma. Itu dipotong ya. Kemudian ada juga yang tubektomi. Nah, tubektomi itu juga pemotongan di bagian mana Pak? Di bagian tuba fallopi. Ya, kita bayangkan kembali alat kelamin pada perempuan seperti ini. Ini tadi yang Bapak sebutkan, tuba fallopi ataupun ovidum. Di sini kan tadi terjadi proses fertilisasi, juga terjadi proses ovulasi. Ovulasi pelepasan sel telur, kalau fertilisasi bertemunya sel telur dengan sel sperma. Ininya diikat ataupun dipotong bisa. Ya, diikat supaya tidak bertemu antara sel telur dengan sel sperma. Itu namanya tubektomi. Diikat pada tuba fallopi. Sampai di sini paham Abang dan Kakak? Oke, baik, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Penyakit ini sangat sering kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa kita jaga dengan menjaga lingkungan kita dan menjaga pergaulan kita. Nanti silakan dibaca di buku yang ini, di buku IPA kita, Abang dan Kakak. Itu di halaman kurang lebih di halaman 36 ada. Ya, mulai halaman 35 silakan dibaca di buku IPA kita. Di sini Bapak jelaskan beberapa penyakit saja. Ya, beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Yang pertama, ada sifilis ataupun raja singa. Sifilis ataupun raja singa ini disebabkan karena bakteri Treponema pallidum. Yang perlu kita ingat dari beberapa penyakit adalah ingat penyakitnya apa, nama bakterinya ataupun virusnya apa. Kalau sifilis tadi nama bakterinya adalah Treponema pallidum. Lanjut ya. Ada gonorrhea. Gonorrhea atau kencing nanah. Gonorrhea ataupun kencing nanah itu disebabkan karena bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya, kalau sifilis tadi Treponema pallidum, kalau gonorrhea atau kencing nanah Neisseria gonorrhoeae. Ada juga kanker serviks. Ini pada perempuan, di mana tumbuh sel-sel di leher rahim kita. Kemudian ada juga klamidia. Klamidia itu merupakan penyakit menular seksual disebabkan karena bakteri Chlamydia trachomatis ya. Kemudian ada juga ini gejalanya
gejalanya pada wanita dan pada pria. Kemudian ada juga kutil kelamin. Kutil kelamin ini disebabkan karena adanya benjolan-benjolan kecil yang tumbuh di sekitar area kelamin dan dubur. Ya, insya Allah kita akan terjaga dari semua penyakit ini jika kita bisa menjaga pergaulan kita, menjaga ibadah kita, menjaga tilawah kita. Insya Allah godaan setan itu tidak akan pernah ada pada kita selagi kita masih menjaga segala bentuk ibadah-ibadah kita. Insya Allah Allah akan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini paham abang dan kakak. Nah, minggu depan kita akan ulangan pertama materi sistem reproduksi pada manusia. Jadi silakan persiapkan dirinya, baca bukunya yang ini. Kemudian Bapak minta silakan dibahas-bahas soal yang ada di halaman berapa itu? Halaman 47. Ya, pilihan bergandanya saja. Silakan dibahas soal yang itu. Kemudian minggu depan kita akan ulangan harian. Oke, baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, tetap semangat abang dan kakak, tetap berikan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.